Assalamualaikum. Sini saya mau mempraktekkan aplikasi kasir untuk usaha seblak ya. Langsung saja. Ini misalnya ada menu yang paket, seblak ceker, seblak original atau seblak spesial atau menggunakan topping. Ini ada daftar toppingnya. Terus ini ada minumannya. Langsung saja misalnya seblak ceker 2 sama es jeruk 2 misal. Nah, kita klik keranjang. Di sini kita bisa menghapus, menambah atau mengurangi menunya. Kita bisa juga pilih opsi bayarnya. Ini masih tunai aja ya. Nanti kita bisa menambahkan metode bayar BCA, QRIS dan lain-lain sebagai penanda saja. Sementara kita kasih tunai. Terus misalnya orangnya bayarnya 50.000, kita klik bayar. Nah, jadi otomatis tampil uang kembaliannya ya 10.000. Kemudian kita pilih printer. Ini hanya sekali saja saat aplikasi pertama dibuka, selanjutnya tidak pakai koneksi printer lagi. Kemudian print. Hasil struknya seperti ini ya. Ini belum saya setting, habis ini saya kasih tutorialnya untuk menyeting nama toko, logo, nomor WA dan lain-lain ya. Untuk setting struknya caranya kita di menu ini ya, menu setting struk. Misalnya nama tokonya itu seblak dower misalnya. Alamat toko Jalan Soekarno. Ini bisa diedit sendiri ya. Nomor HP misalnya 0852 3123456 misalnya ya. Ini Instagram boleh diisi boleh tidak. Ini kata yang di bawah struk. Terus untuk logo ini boleh diisi boleh tidak. Kita klik simpan ya. Terus untuk metode bayar tadi, metode bayar kita bisa menambahkan, tadi kan masih tunai saja, kita bisa menambahkan misalnya QRIS BCA misal. Nah, atau kita bisa menambahkan lagi ShopeePay misal ShopeePay. Nah, coba kita transaksikan lagi di menu transaksi ini. Di menu transaksi ini kita juga bisa melakukan filter berdasarkan kategori ya, misalnya seblak muncul seblak saja, topping muncul topping saja, atau minuman muncul minuman saja. Kita bisa tambahkan transaksi dengan tap tombol tambah atau langsung mengisi angkanya, misalnya es jeruk order 5 seperti ini ya. Atau kita bisa melakukan pencarian, misalnya ceker. Nah, seblak ceker misal hanya muncul menu dengan kata kunci ceker saja seperti ini. Kemudian kita klik keranjang coba. Nah, kita pilih opsi bayarnya QRIS BCA, ini sebagai penanda saja untuk mempermudah laporan penjualan nanti. Klik bayar. Ini kita bisa kasih nomor meja atau nama pelanggan, misalnya kita kasih nomor mejanya 10. Terus kita juga bisa pakai uang pas, nggak pakai ngisi jumlah bayar ini. Nah, pakai uang pas. Nah, seperti ini ya. Kita coba cetak. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya tanpa watermark seperti ini ya. Berikut adalah fitur-fitur dari aplikasi ini, akan saya jelaskan satu persatu dan kemudian saya praktekkan satu persatu. Yang pertama ini ada setting struk tanpa watermark, ini sudah saya praktekkan tadi ya. Kita bisa edit nama logo dan lain-lain. Terus tampil uang kembalian, ini ketika ada transaksi untuk mempermudah kasir untuk menghitung uang kembalian. Metode bayar ini hanya sebagai catatan saja ya, untuk membedakan
pelanggan itu bayarnya pakai tunai, pakai transfer, atau pakai QRIS, untuk mempermudah mengelompokkan laporan penjualan nanti. Terus laporan penjualan per barang ini bisa kita filter all, atau kita bisa filter berdasarkan nama kasirnya, ini untuk mempermudah ketika ada shift. Terus berdasarkan kategori, misalnya saya mau melihat penjualan minuman saja atau penjualan makanan saja, seperti itu, atau dengan metode bayar. Misalnya saya mau melihat transaksi dengan metode bayar tunai ada berapa, metode bayar BCA ada berapa, dan lain-lain. Kemudian ini ada print atau export Excel laporan penjualan. Ini untuk mempermudah laporan penjualan ke owner ya, karena aplikasi ini kan offline, tidak bisa dicek jarak jauh. Berarti saat tutup buku atau mau tutup outletnya, bisa cetak laporan penjualan atau export Excel, nanti bisa dikirim di WA. Nanti akan saya praktekkan caranya. Kemudian ada laporan penjualan per nota. Ini kita bisa melihat secara detail apa transaksinya, yang transaksi QRIS jam berapa saja, yang transaksi dengan kasir A atau kasir B itu berapa, atau kita bisa juga membatalkan pesanan. Misalnya ada transaksi yang terlanjur salah tapi sudah terlanjur masuk, kita bisa membatalkannya agar tidak ikut di laporan penjualan. Kemudian ada kategori barang, ini untuk mempermudah mengelompokkan barangnya ya. Kemudian ada stok, ini opsional, boleh diaktifkan, boleh tidak. Kemudian ada mutasi stok. Mutasi stok ini untuk melihat barang keluar masuk ya, jadi ada historinya, kapan barang keluar, kapan barang ditambah atau barang masuk. Kemudian laporan penjualan shift, ini berkaitan dengan yang ini tadi ya, laporan penjualan bisa difilter berdasarkan nama kasirnya untuk mempermudah jika ada shift pagi atau shift malam misal. Kemudian ekspor atau import data barang, ini untuk mempermudah ketika ganti HP atau mau nambah HP. Misalnya data barang atau data produk itu ada 40 produk, biar kalau kita mau ganti HP atau outlet, biar nggak input dari awal lagi ya barangnya, kita bisa ekspor dari HP yang lama kemudian diimpor di HP yang baru. Kemudian keunggulan aplikasi ini yaitu tanpa koneksi internetnya, tanpa koneksi internet, offline, tanpa langganan. Nah, berhubung offline ini aplikasinya ya, karena nggak berhubung dengan kuota atau internet, simpel, mudah digunakan, dan support WA jika terjadi kendala bisa hubungi saya WA. Untuk tanpa langganan ini cukup sekali bayar di awal saja, selanjutnya tidak pakai biaya bulanan, bisa dipakai selamanya, seperti itu ya. Setelah ini saya akan jelaskan satu persatu menu-menu ini, jadi tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Selanjutnya saya akan mendemokan laporan penjualannya ya. Ini kita bisa filter berdasarkan range tanggalnya, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 4 misalnya ya, atau ini untuk lihat keseluruhan penjualan di hari ini ya, tanggal 4. Misalnya saya ingin memfilter berdasarkan nama kasirnya, ini kasirnya baru satu, jadi bahwa belum, nanti saya praktekkan untuk menambah kasirnya ya. Misalnya untuk metode bayar, misal saya mau lihat yang tunai saja. Nah, ini transaksi tunai saja atau QRIS kita tampilkan. Nah, untuk QRIS omsetnya sekian, penjualannya sekian ya. Atau misalnya saya ingin lihat berdasarkan kategorinya, saya mau lihat penjualan minuman saja. Nah, seperti ini ya. Atau penjualan sebelah paket saja, seperti ini. Kemudian kita juga bisa mencetak laporan penjualan ini ya. Ini tadi saya matikan soalnya printernya.
Kita koneksikan lagi. Setelah ini nggak pakai koneksi lagi ya. Ya, kita cetak. Ya, seperti ini. Nah, kita bisa mencetak laporan penjualannya. Jika kita mau tampilkan semua, misalnya semua kategori, ini kasirnya juga all, kita coba cetak, maka akan tampil seperti ini ya. Nah, tanggal berapa, nama kasirnya siapa, terus total omsetnya berapa, terus ini detail penjualan hari ini, seperti itu ya. Ini untuk laporan penjualan ke owner. Kita juga bisa share dengan format Excel. Ini otomatis kita bisa melakukan share ke WA. Kemudian untuk laporan penjualan per nota, nah ini kita bisa range berdasarkan tanggalnya ya. Di sini kita bisa melihat hari ini ada berapa transaksi, kita bisa cek sukses, dibatalkan, atau all. Misalnya ini ya, laporan penjualan yang pertama ini omset 68.000, kita bisa cek detailnya, orangnya beli apa aja. Kita juga bisa cetak ulang di sini. Kita bisa cetak ulang struknya, atau kita juga bisa melakukan pembatalan transaksi. Misalnya ada transaksi yang salah, namun sudah terlanjur masuk, juga bisa dibatalkan. Misalnya transaksi ini kita bisa batalkan, keterangannya misalnya salah input atau salah input, misal kita batalkan. Nah, sudah berhasil kita batalkan, total transaksinya jadi 1 ya, omsetnya juga hanya menghitung omset yang sukses. Nah, ini dibatalkan. Nah, ini all ini akan tampil transaksi sukses atau dibatalkan. Nanti di sini juga akan menyesuaikan untuk menampilkan laporan penjualan yang sukses saja, yang batal nggak ikut tidak terhitung. Kita coba cetak lagi, udah. Nah, seperti ini ya. Nah, terus ada laporan riwayat batal. Ini kita bisa melakukan cek riwayat batal berdasarkan tanggal pembatalannya. Ini untuk mencegah misalnya ada transaksi yang jauh-jauh hari dibatalkan hari ini, akan tampil sesuai urutan tanggal pembatalannya. Yang membatalkan siapa terlihat, keterangannya apa terlihat, transaksi awalnya siapa, waktu transaksinya berapa, metode bayarnya apa, akan terlihat di sini. Kemudian ada laporan penjualan detail. Ini akan terlihat secara detail ya, dari nota ke nota. Kita juga bisa export Excel juga di sini. Kita juga bisa export Excel. Kemudian selanjutnya ada fitur stok. Nah, ini fitur stoknya ini masih kosong karena saya belum mengaktifkan fitur stok masing-masing produk. Untuk mengaktifkannya, ini masuk di menu master barang ya. Misalnya Batagor ini saya aktifkan stoknya, misalnya ya, saya aktifkan stoknya. Terus ceker juga saya aktifkan stoknya, misal. Kemudian kita bisa menambahkan stoknya satu persatu. Misalnya ini tinggal pencet tombol plus ini ya. Misalnya telur, kita tambah stoknya 100. Nah, kemudian sosis kita tambah stoknya 200 misal. Seperti itu. Nanti untuk lihat stoknya di sini ada jumlah stoknya ya. Nah, mutasi stoknya ini akan juga tampil. Coba kita melakukan transaksi, misalnya ini kita
seolah-olah jadi seblak prasmanan ya. Kita transaksi batagor 2, ceker 2, atau kita bisa langsung menambahkan angkanya langsung, misalnya cuanki 10, terus misalnya sosis 5, seperti ini ya. Kita kasih keranjang, menu keranjang ini kita bisa menghapus, menambah atau menguranginya. Kita juga bisa kembali ke menu ini. Nah, jika mau nambah apalagi dumpling misalnya 2, kemudian bayar pakai uang pas. Nah, kita bisa cetak lagi struknya ya, seperti ini. Nah, struknya seperti ini ya. Kemudian untuk melihat stoknya, kita lihat tadi, nah stoknya mulai beberapa ya berkurang ya. Kita juga bisa cek mutasi stoknya. Nah, ini ada transaksi minus-minus ini karena ada pengurangan transaksi. Untuk mempermudah membacanya, misalnya saya mau cek stoknya ceker saja, tampilkan data. Nah, stok awalnya 0 nambah 10 jadi nambah 100 jadi 100, terus berkurang 2 jadi 98, seperti ini ya. Kemudian saya mau spill menu menambahkan kasir. Ini kan kasirnya masih Angel, kita bisa logout, kita bisa menambahkan kasir lagi, misalnya Budi. Terus biar mudah diingat, username Budi saja, passwordnya Budi, konfirmasi passwordnya Budi juga. Nah, ini login sebagai Budi ya. Kita coba transaksi atas nama Budi, apa kasirnya Budi. Kemudian kita bisa cek laporan penjualan per notanya misal. Nah, ini ada Angelnya ada 2 transaksi, terus ada Budi 1 transaksi. Kita bisa cek laporan penjualan berdasarkan kasirnya, misalnya ini untuk semua kasir omsetnya 149.000 untuk Angel misal. Nah, Angel 109, kalau Budi 40.000 omsetnya, seperti itu ya, untuk mempermudah laporan penjualan per shift atau kasir. Ya, demikian tutorial atau implementasi aplikasi kasir untuk seblak. Jika teman-teman ada masukan, ini kan seblak ya, seblaknya biasanya tuh orang-orang ada berbagai macam cara. Ada yang seblak itu metodenya prasmanan, ada seblak itu yang paket-paket, misalnya paket A, paket B, atau ada seblak paket plus ada toppingnya, misalnya paket A plus topping ceker. Nah, ini jika teman-teman punya masukan atau inspirasi enaknya transaksinya seperti apa atau menu yang cocok itu seperti apa, bisa tulis-tulis di kolom komen ya, atau hubungi nomor WA yang ada di deskripsi. Terima kasih.